Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cermin datar. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum pemantulan Snellius. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini anak-anak, kita mereview ulang materi kita sebelumnya. Pada video Ibu yang pertama mengenai cahaya, juga sudah dibahas ya mengenai pemantulan cahaya. Jadi ini hanya review singkat saja. Ini yang berwarna biru merupakan sinar datang dan berwarna merah ini merupakan sinar pantulnya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Garis normal ini anak-anak merupakan garis bantu yang tegak lurus dengan bidang. Jadi membentuk sudut 90 derajat dengan ini ya anak-anaknya bidangnya atau cerminnya. Kemudian sudut datang I sama dengan sudut pantul R gitu ya. I itu insiden, R itu reflected gitu ya. Baik, selanjutnya bayangan pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah sebagai berikut. Nah ini dia ya, ada seorang pria gitu ya, bapak-bapak sedang bercermin anak-anak. Kita dapat lihat bayangannya yang pertama adalah maya atau semu. Artinya bayangan hanya terdapat di dalam cermin. Itu sifatnya maya ya anak-anak ya, semu nggak bisa dicari anak-anak ya, hanya ada di dalam cermin saja. Yang kedua, tegak ya. Jadi posisinya tegak. Kalau kepalanya di atas, ya bayangannya juga di atas kepalanya ya. Jadi tegak, tidak terbalik secara vertikal gitu ya. Tegak nih. Selanjutnya, jarak benda SO, ingat ya, S itu dari kata space, spasi. O di sini objek. Jadi jarak benda tuh SO lambangnya. Sama dengan jarak bayangan. S-nya itu space, spasi, I-nya tuh image ya. Image itu bayangan. Jadi sekali lagi, pada cermin datar itu jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Artinya kalau bendanya itu menjauh, maka bayangannya juga menjauh dari cermin anak-anak ya. Ketika si bapak ini mendekat, maka bayangannya pun akan mendekat. Selanjutnya, tinggi benda HO ya, H itu dari kata height, O-nya objek sama dengan tinggi bayangan HI. Jadi sekali lagi cermin datar menunjukkan kondisi apa adanya anak-anak ya, real gitu. Tidak ditambahi, tidak dikurangi ya, ini jujur. Kemudian ukuran benda sama dengan ukuran bayangan atau perbesarannya satu gitu ya. Ukuran bendanya sama bayangannya sama anak-anak. Nah itu dia, selanjutnya dua cermin datar membentuk sudut tertentu. Semakin kecil sudut di antara dua cermin, maka jumlah bayangan yang terbentuk semakin banyak. Kita lihat ya anak-anak ya. Ini ada satu cermin datar ya. Ini bendanya ya botol apa nih Kwitek ya. Cat kuku gitu. Kalau kalian amati ada satu cermin datar ya bayangannya satu ya. Tapi bagaimana nih kalau ada dua cermin datar seperti ini? Ternyata kalau sudut antara dua cerminnya ini tumpul seperti ini anak-anak ya. Ini bayangannya ada dua. Yaitu di setiap cermin ada satu gitu ya. Jadi dua cermin ada dua bayangan. Nah, apa yang terjadi kalau sudut antara dua cerminnya kita perkecil anak-anak? Nah, ini loh ya, ketika diperkecil, ternyata pada cermin ya, cerminnya cuma dua nih jumlahnya anak-anak. Tapi kita dapat melihat ada satu, dua, tiga bayangan. Jadi ada tiga bayangan anak-anak ya dari dua cermin yang membentuk sudut tertentu ini. Kalau kita perkecil lagi sudutnya, nah seperti ini kalian bisa lihat ya, ternyata jumlah bayangan di dalam cermin semakin banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 anak-anak. Kalau kita perkecil lagi, wah ini ya, luar biasa nih anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bayangan anak-anak. Ini mah benda ya. Ini benda nih yang di daerah nyata ya, di luar cermin, di depan cermin ini bendanya. Ini bayangan ada di dalam cermin. Seperti itu anak-anak. Nah, jumlah bayangan yang terbentuk
di antara dua cermin yang membentuk sudut, itu nanti bisa kita cari anak-anak. Seperti ini caranya. Nah, ini ada dua cermin ya membentuk sudut tertentu. Nah, kalau kalian amati di sini ada busur gitu ya. Kalau kalian lihat nih di sini, ini posisi benda ya anak-anak ya nih, di luar cermin, ini di depan cermin. Nah, ini kalau kalian lihat nih, bayangannya, bayangan dari dua cermin ini si busurnya kan jadi lingkaran utuh ya anak-anak ya. Tuh, jadi lingkaran penuh gitu tuh. Nah, satu lingkaran penuh itu sudutnya ya 360 derajat ya. Jadi nanti persamaannya nih bisa kita cari anak-anak. Apabila ada dua cermin datar membentuk sudut tertentu, kita sebut saja sudut alfa, maka jumlah bayangan N yang terbentuk dapat dihitung menggunakan persamaan atau rumus. Nah, ini anak-anak. Jadi N di sini untuk mencari jumlah bayangan. 360 itu diperoleh atau didapat dari ini loh, satu lingkaran penuh. Jadi kalau kalian amati ya posisi atau daerah benda ditambah bayangannya itu tuh akan menjadi lingkaran utuh ya, lingkaran penuh. Itu nilainya 360 derajat anak-anak. Nah, 360 derajat dibagi sudut antara dua cerminnya. Kalau di sini sudut antara dua cerminnya tuh 90 anak-anak nih, yang contoh di gambar ya. 90. Jadi nanti 360 dibagi 90. Itu nanti ada 4 bagian anak-anak. Nah, ini dikurangin 1. Kenapa harus dikurangin 1? Karena dari 4 bagian ini, 1 bagian itu milik atau hak patennya benda anak-anak. Jadi benda tuh dapat jatah 1 bagian. Jadi kalau kalian lihat ya, ada 4 bagian. Nah, ini dikurangi 1 miliknya benda. Jadi yang miliknya bayangan tuh tersisa 3. 1, 2, 3 anak-anak. Jadi kalau sudutnya 90 derajat, 360 dibagi 90, itu ada 4 bagian. Jangan lupa diambil 1. Maka jumlah bayangannya ada 3. Ya, 4 dikurangi 1. Mudah kan ya anak-anak ya? Oke, kita akan lanjut. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau tadi kan kita mencari jumlah bayangan. Nah, kalau ini mencari besar sudutnya. Sedangkan untuk mencari besar sudut antara dua cermin, alfanya, bila jumlah bayangan N yang diketahui, itu bisa menggunakan persamaan ini. Jadi persamaannya tinggal dibalik anak-anak. Ini alfa, sudut antar dua cerminnya ya. Jadi tinggal 360, ingat satu lingkaran penuh, satu lingkaran utuh, per N ditambah 1. Nah, N di sini kan jumlah bayangan anak-anak ya, ini areanya bayangan. Ditambah 1, 1 itu bagiannya benda. Jadi supaya komplit lingkarannya gitu loh anak-anak. Jadi plus 1 ya, harus N plus 1 karena 1 ini miliknya bendanya. Contohnya di sini ya, 360, ini kan areanya bayangannya ada 1, 2, 3. 360 per 3 ditambah 1 ini loh areanya benda. Jadi 360 per 4 itu hasilnya 90. Baik, kita akan langsung mencoba menggunakan soal yang ada ya. Hitunglah jumlah bayangan yang terbentuk bila dua cermin datar membentuk sudut 40 derajat. Langkahnya seperti biasa, diketahui dulu ya anak-anak, 40 derajat itu kan sudut. Berarti alfa anak-anak diketahui ada nilai alfa 40 derajat. Nah, yang ditanya itu jumlah bayangan N ya, N-nya itu berapa gitu. Maka jawab, biasakan tulis rumusnya. Kita punya persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa ya, alfa ini sudutnya dikurangi 1. Jangan lupa ya, 1 ini udah miliknya benda. Selanjutnya tinggal dimasukkan nilainya anak-anak. N sama dengan 360 derajat per alfanya kita punya 40 derajat anak-anak. 360 per 40 derajat min 1. Kita selesaikan dulu yang pembagian ya. Jadi nanti N sama dengan 360 derajat per 40 derajat adalah 9 dikurangi 1. Nah, jumlah bayangan yang terbentuknya nanti ada 8 bayangan. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua atau mari mencoba yang kedua. Ini kebalikannya ya. Tentukan besar dua sudut antara dua cermin bila jumlah bayangan yang tampak sebanyak 19 bayangan. Diketahui dulu anak-anak ya, diketahui jumlah bayangannya N-nya 19 bayangan.
Yang ditanya alfa, ya, sudut antara dua cermin datarnya. Nah, jawab, tuliskan rumusnya. Alfa sama dengan 360 derajat per N plus 1. Masukin nilainya. Kita punya N 19 kan ya? 360 derajat per 19 tambah 1. 360 derajat per 20. Hasilnya adalah 18 derajat. Baik anak-anak, penjelasan atau materi seputar cermin datar itu sampai di sini. Ibu akhiri penjelasan ini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas ke cermin cekung dan cermin cembung. Jadi pastikan kalian setia ya menunggu video-video penjelasan dari Ibu Santi. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan itu membantu kalian dalam proses belajar dari rumah masing-masing. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Baik, Ibu Santi pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa di skip. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.